Sobat calon guru semuanya, tentunya di sini bagi teman-teman yang telah melihat pengumuman kelulusan P3K 2024 untuk yang di tahap 1, tentunya di sini kita bisa mengetahui apakah untuk nilai yang tertera di sini itu sama persis dengan nilai yang kita dapatkan pada bukti sertifikat seleksi kompetensi P3K dan juga pada komputer di cat BKN kita. Tentunya ini juga menjadi sebuah informasi yang sangat penting untuk pelamar P3K tahap 2 yang saat ini sudah mengakhiri proses pendaftaran ya, untuk nantinya juga ikut seleksi kompetensi. Dan pada video ini kita akan memberikan tutorial bagaimanakah cara download sertifikat seleksi kompetensi P3K serta apa sih manfaat sertifikat dari PKN ini untuk honorer. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, di sini untuk kita itu mengunduh sertifikat seleksi kompetensi P3K resmi dari PKN. Teman-teman, ini syaratnya itu harus sudah mengikuti seleksi kompetensi P3K ya. Nah, di sini untuk mengunduhnya, di sini ada beberapa data yang kita perlukan. Nah, untuk data tersebut itulah kita bisa unduh dari kartu peserta ujian. Nah, pertama-tama silakan teman-teman di sini login ke akun SSC ASN masing-masing. Kemudian di sini di bawah ini kan ada cetak kartu peserta ujian. Silakan kalian cetak kartu peserta ujian ini ya, untuk kita dapatkan NIK dan juga nomor peserta. Dan setelah teman-teman di sini mengunduh kartu peserta seleksi P3K, maka di sini ada dua data yang harus kalian salin ya. Nah, data yang kalian salin itu adalah diantaranya ini. Yang pertama, kalian copy NIK. Nah, ini ya, inilah ada NIK, teman-teman bisa copy ini NIK. Kemudian yang kedua, teman-teman silahkan copy yaitu nomor peserta. Nah, ini nomor peserta ya. Kemudian perlu diingat bahwasanya untuk nomor peserta di sini kan ada tanda stripnya ya. Misalkan 24 dan seterusnya, ini strip, kemudian nomenklatur berikutnya ada strip, kemudian nomenklatur berikutnya. Nah, untuk NIK kita tinggal copy kemudian pastekan saja. Kemudian untuk nomor peserta ini kalian copy, kemudian di stripnya ini nanti kalian hilangkan. Jadi sisakan hanya ada angka saja teman-teman. Nah, setelah kalian mengcopy dari dua data ini, yaitu yang pertama adalah NIK dan juga nomor peserta, kemudian di sini kita menuju ke situs resmi PKN. Dan kemudian di sini teman-teman silahkan buka yaitu di situsnya yaitu sertifikat. Nah, seperti ini yaitu sertifikat PKN ya. Nah, ini kalian klik enter. Nah, selanjutnya di sini teman-teman silahkan klik di bagian ini ya, yaitu sertifikat seleksi kompetensi dasar dengan cat BKN. Kita klik di sini. Kemudian kita tunggu prosesnya. Nah, selanjutnya di sini ada dua data yang tadi sudah kita kopikan ya. Yaitu di sini adalah sertifikat seleksi kompetensi dasar SKD dan seleksi kompetensi P3K dengan cat BKN. Nah, di sini masukkan nomor induk kependudukan dan nomor peserta serta pilih tipe seleksi yang Anda ikuti ya. Nah, yang di atas ini kita isikan nomor induk kependudukan. Kemudian yang bawah inilah kita isikan nomor peserta. Yang kedua data ini tadi kita copy yaitu dari kartu peserta ujian kita. Nah, sekarang saya kopikan dulu ya untuk data saya. Dan di sini setelah kita masukkan NIK, kemudian yang bawah adalah nomor peserta. Nomor peserta tadi adalah untuk stripnya kita hilangkan ya. Kemudian kita klik di sini pilih tipe seleksi. Nah, di sini karena kita ikut seleksinya adalah seleksi kompetensi P3K, maka teman-teman pilihnya di sini pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita klik di sini. Nah, setelah itu teman-teman klik unduh ya. Kita klik unduh. Maka otomatis nanti masuk di sini. Nah, ini ya sudah berhasil masuk sertifikat 1 JPG. Kemudian kalian bisa buka ya sertifikat ini. Dan selanjutnya setelah teman-teman buka sertifikatnya, contoh tampilannya adalah yang ini. Ini ya, yaitu sertifikat seleksi kompetensi P3K, nomornya sekian, diberikan kepada siapa. Kemudian di sini kita peroleh yaitu nilai kompetensi teknis kita, misalkan 372. Kompetensi manajerial dan sosiokultural ada 161, wawancara ada 36, sehingga totalnya adalah ada 569. Nah, selanjutnya setelah kita unduh sertifikat ini, maka manfaatnya apa? Untuk P3K itu manfaat pertama ini adalah teman-teman bisa digunakan untuk yaitu bisa ini ya, yaitu mencocokkan. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk seleksi kompetensi teknis. Nanti ketika pengumuman ini kalian cek apakah benar nilai kompetensi teknis kalian itu sama persis dengan yang ada di sertifikat PKN.
Nilai kompetensi manajerial sosiokultural apakah juga sama kalau misalkan diakumulasikan, kemudian nilai wawancara apakah sama, kemudian untuk nilai akhir ini apakah sama. Tentunya di sini kita gunakan untuk pencocokan saja ya, hanya untuk pencocokan saja. Ini adalah dengan hasil akhir ketika pengumuman kelulusan nantinya. Nah, selanjutnya berikutnya di sini apalagi untuk manfaatnya dari sertifikat ini. Di sini teman-teman berharap yaitu digunakan untuk masa sanggah ya. Nah, tentunya kita harus mengetahui bahwasanya untuk seleksi P3K itu tidak ada masa sanggah ya. Misalkan saja di sini kita lihat pada jadwal seleksi P3K tahap 2 yang penyesuaian di sini adalah setelah dilaksanakan yaitu seleksi kompetensi. Nah, di sini ada pelaksanaan seleksi kompetensi ya. Untuk tahap 1 juga sama. Ini di pelaksanaan seleksi kompetensi kan 17 April sampai dengan 16 Mei. Kemudian setelah itu pengolahan nilai seleksi kompetensi, kemudian pengumuman hasil kelulusan. Nah, setelah pengumuman hasil kelulusan, ini kan hanya yang membedakan itu daerah yang tidak mengadakan SKTT dan juga daerah yang mengadakan SKTT. Nah, setelah dilakukan pelaksanaan seleksi kompetensi, ini langsung dilakukan integrasi nilai kompetensi ya. Nah, selanjutnya langsung pengumuman kelulusan. Dan setelah pengumuman kelulusan, di sini tidak ada jadwal untuk kita itu mengajukan sanggah. Misalkan saja untuk nilai hasil seleksi kompetensi yang ada di cat BKN maupun juga di sertifikat yang tadi kita unduh, ternyata nggak sesuai dengan hasil yang disampaikan, itu kita nggak bisa untuk menyanggahnya ya. Namun di sini sepertinya kita tuh melihat ya dari berbagai macam pengumuman itu sepertinya tidak ada perbedaan antara hasil seleksi yang kita unduh dari sertifikat BKN dengan pengumuman resmi dari BKN. Itu sepertinya semuanya sama, nggak ada pernah temuan yaitu yang nggak sama ya. Jadi ini untuk P3K itu beda dengan PNS yang ada masa sanggah. Kalau misalkan di sini itulah tidak ada masa sanggah teman-teman. Berbeda dengan pendaftar CPNS yang mana untuk sertifikat SKD CPNS itu bisa digunakan kembali untuk di periode berikutnya. Namun untuk yang di sini teman-teman P3K itu tidak bisa untuk digunakan berikutnya ya. Jadi kalau misalkan perbedaan manfaat dari sertifikat SKD CPNS dan juga P3K itu tentunya akan berbeda ya. Kalau misalkan di sini di CPNS itu bisa digunakan dimanfaatkan untuk nilai SKD itu pada periode berikutnya. Nah, ini yaitu harus melamar pada jenjang pendidikan yang sama, jabatan formasi yang dilamar nggak harus sama, lolos passing grade, nanti ada konfirmasi ini. Namun untuk P3K sejauh ini tidak ada teman-teman ya. Nah, tentunya di sini untuk yang kita gunakan ini adalah bisa saja untuk hasil cat BKN ini hanya untuk sekedar kenang-kenangan saja ya. Kenang-kenangan bahwa kita ini pernah mengikuti seleksi SKD P3K. Kalau lulus ini tentunya akan menjadi sejarah untuk kita, dan kalau misalkan belum lulus tentunya akan menjadi cambuk untuk kita untuk bisa lebih bersungguh-sungguh lagi untuk periode berikutnya. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.